Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah kami seperti. Pada hari raya ini, kita berkumpul memperingati penderitaan Kristus, serta menghayati keteladanan dan perintahnya untuk saling mengasihi. Di dalam kasih Kristus, terimalah salam persaudaraan. Salam. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Untuk menyatakan salam dan kasih di antara kita, disilakan saudara-saudari memberi salam satu dengan yang lain. Dimulai. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, disertai pikiran yang jernih. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 45 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Hosiana. Hosiana. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Maha Kasih, kami bersujud di kaki salib-Mu, mengenang saat-saat ketika Engkau menghadapi penderitaan dan kematian-Mu, demi menggantikan sekaligus menyelamatkan kami, orang yang berdosa. Engkau benar, adil, dan kudus, namun Engkau telah menderita sengsara. Engkau penuh kasih dan lemah lembut, namun Engkau disiksa sampai mati di kayu salib. Kami sungguh bersyukur dan berbangga hati
karena penderitaan dan maut tidak mampu mengalahkan kasih dan kebenaran-Mu. Bahkan ketika Engkau di atas kayu salib masih mampu menunjukkan kasih dan pengampunan. Kuduskanlah hati kami agar kami sungguh-sungguh merasakan dan menghayati penderitaan anak-Mu demi keselamatan kami. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235, Ku dengar berkat-Mu, ayatnya yang pertama. Dari Keluaran 12 ayatnya yang ke-24 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika Ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambung dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 406 ayatnya yang pertama. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus,
dan Maha Benar. Kami mengaku tidak ada yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami selain Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kami datang mencari ketenangan dan penghiburan jiwa kami kepada Kristus. Kami sangat menderita oleh dosa-dosa kami. Sungguh kami tidak dapat membebaskan diri dari kuasa dosa yang membelenggu kami. Kami sering gagal mempercayai Tuhan sepenuhnya. Iman dan pengharapan kami kepadamu sangat rapuh, dan kasih kami kepada sesama sangat lemah. Kami sering melakukan kesalahan yang sama. Kami melakukan yang jahat di tempat tersembunyi atau secara terang-terangan, sendirian atau bersama dengan orang lain, baik melalui perkataan atau perbuatan. Kasihanilah dan bebaskanlah kami, ya Allah, dengan kuasa kasih dan penebusan Kristus. Berdoalah dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan kasihani. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita membaca firman Tuhan dari Galatia 6 ayatnya yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 169, Memandang Salib Rajaku. Firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 1-17 dilanjutkan dengan Yohanes 15 ayat 9-17. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya
kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuanmu, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Dilanjutkan Yohanes 15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang
lain. Mari kita sambut firman Tuhan ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368 ayatnya yang pertama, pada kaki salibmu. Kita mendengarkan firman Tuhan dikutip dari Matius 26 ayatnya yang 26 sampai 29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, "Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Sambil mengumpulkan dan menyerahkan persembahan kepada Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayatnya yang pertama dan kedua. Tuhan betapa banyaknya. Terima kasih.
pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 ayatnya yang pertama. Kita tenangkan hati pikiran kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, saat ini kami telah mempersiapkan hati Tuhan untuk mendengarkan sebagian daripada firman. Kami memohon urapilah setiap hati dan pikiran kami. Biarlah kiranya firman-Mu yang Engkau taburkan benar-benar Tuhan menjadi berkat bagi kami pada saat ini. Hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu, Engkau berkati Tuhan. Biarlah kiranya hikmat yang daripada surgawi memenuhi kehidupan hamba-Mu. Dan biarlah kiranya kuasa Roh Kudus yang akan senantiasa berkarya dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga apa yang Tuhan kehendaki buat kami saat ini bisa tersampaikan dengan penuh sukacita. Bapa di surga, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang akan mengganggu pikiran dan persetubuhan kami saat ini, kami satukan hati kami usir, kami tolak, kami patahkan di dalam kuasa Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bersabdalah, kami siap mendengarkan firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam ini dalam ibadah Kamis Putih terkutip dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-32. Begini firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui Tuhan, tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada saat ini. Saya percaya Bapak Ibu dan Saudara tetap dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji syukur kita panjatkan di hadirat Tuhan. Jikalau sampai saat ini kita bisa menikmati hadirat Tuhan, walaupun kita masih merasakan kepanikan, kegelisahan, dan ketakutan terhadap penyebaran virus corona ini, atau yang sering disebut dengan COVID-19, yang ibarat badai yang sedang mengamuk dan menghadang. Mungkin saat ini yang merupakan seruan kita bersama, sampai kapan? Sampai kapankah berakhir semua ini, Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bahwa kita percaya dengan bersama Tuhan, bersama Yesus, badai pasti berlalu. Kita percaya dalam nama Yesus, corona pasti berlalu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah Kamis Putih mengingatkan kita pada peristiwa penting di hari-hari terakhir sebelum Yesus Kristus disalibkan, di mana ada dua unsur penting dalam peringatan ini yang boleh kita renungkan. Yang pertama adalah peristiwa perjamuan malam Yesus bersama murid-muridnya, dan yang kedua adalah peristiwa pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus merupakan salah satu perintah Tuhan Yesus untuk kita lakukan sampai Dia datang kembali. Itulah sebabnya orang Kristiani melakukan perjamuan kudus. Ada yang sekali sebulan, bahkan ada yang setiap minggu yang melakukannya. Bapak Ibu, tidak menjadi masalah seberapa sering kita melakukan perjamuan kudus. Namun yang menjadi perhatian kita saat ini adalah apakah kita memahami makna daripada perjamuan kudus itu sendiri. Hal ini yang disampaikan Paulus terhadap jemaat di Korintus, mengingatkan mereka tentang untuk menikmati perjamuan kudus ini. Sebab perjamuan kudus ini memiliki muatan kasih yang begitu dalam dari Kristus kepada umat manusia. Tapi ternyata apa yang menjadi kenyataan di jemaat Korintus pada saat itu, bahwa perjamuan kudus kehilangan muatan kasih. Mereka memperlakukan perjamuan kudus dengan tidak hormat, seperti orang rakus dan serakah. Mereka makan seperti orang kelaparan dan minum sampai mati. Ini hal yang disampaikan oleh Paulus untuk mengingatkan orang-orang Kristen pada saat itu, terlebih di dalam melaksanakan perjamuan kudus.
Kita bisa melihat yang ditekankan Paulus dalam ayat 27, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Paulus mengingatkan bahwa untuk melakukan perjamuan kudus ini itu dengan cara yang layak. Jika kita melakukan perjamuan kudus tidak layak, maka kita berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya kita harus menguji dan menyelidiki hati kita sebelum kita melakukan perjamuan kudus, supaya kita tidak berdosa. Kata cara yang layak bukan berarti kita harus kudus dulu atau merasa tidak berdosa, Bapak Ibu. Tapi kata cara yang layak justru suatu sikap yang mengakui sebagai orang yang berdosa dan mengakui Yesus telah mati dan menebus dosa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam perjamuan kudus yang diperbuat oleh Yesus di malam terakhir bersama dengan murid, mengingatkan kita untuk mengucap syukur atas pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang membebaskan manusia dari kuasa maut. Karena itu dalam perikop renungan malam ini Paulus menekankan pentingnya perjamuan kudus sebagai kenangan sakramental dan perjamuan penuh makna dalam iman kekristenan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang perlu kita renungkan tentang apa yang disampaikan firman Tuhan saat ini dalam unsur perjamuan kudus itu. Yang pertama adalah bahwa perjamuan kudus merupakan perintah langsung dari Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah untuk mengingat pengorbanan Kristus untuk menebus dosa kita. Dan yang ketiga, unsur yang terkandung dalam perjamuan kudus itu adalah untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa roti dan anggur dalam perjamuan kudus yang kita terima pada saat itu adalah melambangkan tubuh dan darah Kristus. Oleh karena itu, menurut saya sangat disayangkan jikalau ada orang hanya berpikir setiap melakukan perjamuan kudus maka kita akan semakin diberkati oleh Tuhan, atau bahwa perjamuan kudus itu akan melindungi kita dari segala hal yang jahat serta menyembuhkan kita dari segala penyakit. Memang hal-hal itu benar adanya, tetapi makna dari perjamuan kudus bukan hanya terkait berkat dan kesembuhan saja, melainkan bagaimana kita dapat menghayati makna dari kematian Kristus di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita. Ketika kita mengingat pengorbanan Kristus tersebut, tentunya kita harus menyadari bahwa kita semestinya dapat melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu menjauhi segala hal yang menyukakan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus bukan hanya sekedar roti dan anggur. Perjamuan kudus juga bukan jimat yang bisa menyembuhkan segala penyakit, memberikan rezeki dan menyelesaikan masalah. Tapi perjamuan kudus adalah kesempatan bagi kita untuk dapat merenungkan kasih dan pengorbanan Yesus bagi kita, dan ikut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, sehingga kita pun dapat semakin hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ketika kita mengaku bahwa kita telah diselamatkan oleh Yesus, maka kita pun harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Di saat-saat menjelang Paskah ini, mari kita kembali lagi mengintrospeksi diri kita. Sudahkah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Biarlah setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus,
kita boleh melakukannya dengan pengertian yang benar dan bukan karena hanya sekedar ikut-ikutan saja. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita mengenang dan merayakan Kamis Putih melalui ibadah. Kita menerima perintah yang berkaitan dengan perjamuan kudus dan sekaligus menerima perintah untuk saling mengasihi. Ini bukanlah sebuah pilihan atau sekedar nasihat yang terserah kita mau melakukannya atau tidak. Ini adalah panggilan untuk menerima, yaitu anugerah. Di dalamnya kita merayakan sukacita penebusan Yesus Kristus yang membawa pengampunan dosa dan janji kehidupan kekal kepada kita orang berdosa. Dengan mengambil bagian dalam perjamuan itu, kita mengenang lagi cinta kasihnya atau anugerahnya bagi kita, Bapak Ibu. Dengan mengenang cinta kasihnya, kita bersatu lagi dengannya saat menerima tubuh dan darahnya. Setiap kita dipersekutukan di dalam satu iman dan satu pengharapan, maka persekutuan juga di dalam satu kasih. Karena itu, perintah perjamuan kudus tidak bisa dipisahkan dengan perintah saling mengasihi. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kekuatan kita dalam menghadapi juga ancaman kematian oleh COVID-19 atau ancaman yang lainnya adalah kuasa pembebasan yang dilakukan Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang kita terima. Jangan takut. Memang kita harus akui bahwa kita terganggu dengan himbauan jaga jarak, tidak bersalaman, tidak bertemu banyak orang, harus belajar di rumah, bekerja di rumah, bahkan beribadah di rumah. Sebab yang terganggu di situ ialah persekutuan kita dengan orang. Ini memang ancaman baru ke depan yang bisa saja berdampak buruk pada persekutuan kita. Tapi melalui perenungan Kamis Amanat malam ini, kita dipanggil untuk arif dan bijak agar kita tetap mewujudkannya di antara kita, yakni saling mengasihi. Walaupun tubuh ada jarak, tetapi hati tidak boleh berjauhan. Walaupun jauh di mata, tetapi dekat di hati. Kedamaian itu hanya sementara. Kasih kita akan sesama tidak akan pernah dibatasi oleh keadaan apapun. Kita percaya bahwa badai pasti berlalu dengan bersama Yesus. Dan tentu kerinduan kita dan keyakinan juga pada saat ini bahwa virus corona pasti akan berlalu oleh karena bersama Yesus. Amin. Yang menjadi ayat hafalan buat kita pada malam ini terkutip dari Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-53 begini firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kita sama-sama membacakannya. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Amin. Kita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan yang boleh kami nikmati saat ini lewat firman-Mu yang telah Engkau kabulkan buat kami. Biarlah kiranya firman-Mu yang telah mengingatkan kami tentang kasih dan pengorbanan-Mu ya Bapa, untuk menyelamatkan kami, untuk menebus kami, orang-orang yang hina dan berdosa ini. Lewat firman-Mu ini Engkau mengajar kami di dalam setiap perjamuan kudus yang boleh kami nikmati. Biarlah kiranya kami senantiasa mengenang dan mengingat kasih, anugerah dan pengorbanan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, materialkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya firman-Mu yang boleh Engkau perdengarkan saat ini
akan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 154, kami telah dengar firman. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat kami undang berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang ditandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427, ayatnya yang pertama, ku suka menuturkan. Jemaat kami undang berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, Allah pemilik kehidupan kami, Allah yang telah mengasihi kami di dalam Kristus Yesus. Di malam ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih buat anugerah Tuhan yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Jikalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semuanya oleh karena kasih dan anugerah. Dan bahkan saat ini Tuhan kami bersyukur di hadapan Tuhan, dari awal pertengahan hingga sampai saat ini di dalam ibadah kami di hadapan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bahwa Tuhan yang telah memampukan kami dan yang memberkati ibadah ini, sehingga pada saat ini Tuhan, kami benar-benar
menikmati anugerah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan buat kami saat ini, biarlah kiranya Engkau materialkan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang senantiasa yang mengingatkan kami Tuhan untuk bisa mengindahkannya di dalam kehidupan kami pribadi dan masyarakat. Di malam ini Tuhan, kami juga menaikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing saat ini. Biarlah kiranya kasih terus melimpahi kehidupan mereka. Engkau berkati setiap keluarga-keluarga umat-Mu saat ini ya Bapa. Apa dan bagaimanapun keberadaan mereka, tapi kami percaya bahwa kasih-Mu terus akan menyelimuti kehidupan mereka. Terlebih ya Tuhan, kami serahkan segala pergumulan yang mereka hadapi dalam hidup mereka, baik dalam kehidupan keluarga, di dalam pekerjaan, bahkan untuk anak-anak mereka, dan terlebih di situasi yang kurang kondusif saat ini ya Bapa, di mana wabah virus corona yang telah menyebar di seluruh dunia, dan secara khusus kami di Indonesia saat ini ya Bapa. Ya Bapa di surga, hanya kepada-Mu kami berserah, hanya kepada-Mu kami mengandalkan segala apa yang kami harapkan, bahwa Engkau Tuhan yang mampu melindungi, menaungi, dan bahkan menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan bahkan virus-virus yang akan memerangi kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau menaungi, memelihara, dan bahkan membentengi dan memagari setiap umat-Mu Tuhan dari segala virus-virus yang telah menyebar saat ini. Biarlah kiranya kuasa-Mu yang akan senantiasa menolong dan memberkati kehidupan mereka. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, terlebih khusus yang sedang berada dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkau tabib yang ajaib Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup memberikan pemulihan bagi setiap anak-anak. Angkatlah tangan-Mu yang berkuasa atas mereka ya Bapa. Engkau jamah dan Engkau sembuhkan segala sakit penyakit mereka. Terlebih saat ini juga kami berdoa untuk seluruh umat-Mu Tuhan yang sedang terjangkit virus corona ini. Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya hidup mereka dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, virus yang telah melilit kehidupan mereka saat ini, kami meyakini bahwa kuasa Yesus akan mampu mengangkat dan mematahkan segala kuasa-kuasa virus itu yang telah berada dalam tubuh mereka saat ini. Kami memohon dengan belas kasihan, berkatilah seluruh umat-Mu ya Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh para medis ya Bapa, para dokter dan bahkan perawat yang berada di garda depan dalam menghadapi berbagai sakit penyakit ini, terlebih virus corona. Ya Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan mereka dalam tangan Tuhan. Di dalam pelayanan yang mereka lakukan Tuhan, yang mereka laksanakan, jangan Engkau biarkan mereka Tuhan untuk bekerja sendiri, tapi biarlah kiranya kuasa-Mu yang menyelimuti mereka, dan biarlah kiranya perlindungan yang daripada Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Mampukan mereka untuk bisa menangani semua ini, dan biarlah kiranya pelayanan yang mereka lakukan Tuhan akan menjadi berkat bagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang sedang terjangkit virus corona saat ini, dan biarlah kiranya menjadi kemuliaan nama Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa,
Di malam ini sepenuhnya hidup kami hanya kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan terlebih di malam ini kami telah mengumpulkan yaitu persembahan kami di hadapan Bapa di surga. Biarlah kiranya persembahan yang boleh kami bawa di hadapan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan. Biarlah kiranya berkenan di hadapan Tuhan dan berkatilah setiap jemaat Tuhan. Biarlah kiranya mereka tetap memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih Bapa, inilah kehidupan kami. Dan ini doa yang boleh kami panjatkan di hadirat-Mu saat ini. Janganlah kehendak kami yang terjadi, biarlah kiranya kehendak-Mu yang terjadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, dan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hatiku percaya. Shalom.